Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala MUI Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya, yang saya hormati kepada Dewan Juri, yang saya hormati kepada panitia lomba pidato virtual yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita memunajatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul Peran Santri untuk Negeri. Santri, satu kata sederhana penuh makna. Santri adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia. Karena apa? Karena santri adalah orang-orang yang berusaha mendalami ilmu-ilmu Allah dan mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Disinilah santri disebut menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Quran, dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Al-ayah. Yang artinya tidak sama orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Karena apa? Karena orang-orang yang memiliki ilmu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan juga mana yang haram, mana miliknya sendiri, mana milik orang lain, mana uang pejabat dan mana uang rakyat, kapan waktunya sholat dan kapan waktunya layak. Oleh karena itu, orang-orang yang berilmu dapat mengaplikasikan ilmunya dalam setiap keadaan, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun sedih, dan dalam keadaan kaya maupun miskin. Hadirin rahimakumullah. Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani berkata pada makalahnya yang berbunyi, Arifatu fil ilmi, dan keluhuran terdapat pada ilmu. Sehingga keluhuran manusia terletak pada keilmuan yang dimilikinya dan keluhuran bangsa terletak pada kapasitas yang dimiliki oleh penduduk-penduduknya. Oleh karena itu, semakin besar negara yang memiliki ilmu, maka semakin besar pula negara tersebut memiliki kesempatan untuk menjadi negara yang maju dan juga maju. Abu Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani berkata pada makalahnya, Ad-darajatu fit ta'ah, dan derajat ada pada ketaatan. Sebagai seorang santri ketika di pesantren bukan hanya diajari mengaji, juga mengabdi. Kita sebagai santri harus menjunjung tinggi nilai-nilai hikmah kepada umat dengan lillah. Berhikmah dengan apapun, yang bisa dihikmahkan dengan apapun, dengan fisiknya, dengan hartanya, tanpa melupakan prinsip wal barokah. Keberkahan ada pada hikmah. Ketika seorang santri sudah berhikmah dengan apapun, ketika seorang santri sudah berhikmah dengan setulus-tulusnya, maka disinilah titik pondasi kejujuran tertanam dengan kuat. Mereka para santri tidak akan pernah tumbang kala dicaci, tidak akan pernah terbang kala dipuji, dan tidak akan pernah frustasi tanpa gaji. Karena mereka tahu yang mereka makan adalah nasi, bukan kursi. Hadirin rahimakumullah. Maka
disinilah titik santri menjadi harapan terbesar masyarakat di tengah hiruk pikuk Indonesia. Santri adalah harapan terbesar masyarakat ketika santri sudah berilmu kemudian beramal dengan ketaatan. Tak lain jika santri tidak akan pernah beramal dengan ilmunya dan juga tidak ikut serta dalam bersama-sama dalam organisasi, maka apa yang terjadi adalah hal yang mustahil jika keutuhan NKRI terancam. Jadilah kita sebagai bagian dari majunya zaman, berbekal ilmu, bermahkota iman dan berjubah kebaikan. Tak kala ilmu agama sudah mewabah, pemerintah berlaku sesuai dengan amanah dan rakyat takkan pernah berlaku salah. Terciptalah sebuah kedamaian, sebuah keimanan menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, itu datangnya dari saya, dan bila ada kesempurnaan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.